Jadi kalau untuk dedicated server, dedicated server itu memang biasanya lebih mahal ya, karena dedicated server itu maksudnya dikhususkan ya untuk penyewanya ya. Contohnya saja misalnya ini ya, ini dedicated server itu seperti kita menyewa satu buah server sendiri khusus untuk kita ya. Nah, karena kita menyewa untuk diri kita sendiri, maka layanan atau feature-nya berbeda. Kalau tadi kan hanya ruang. Kalau untuk dedicated server, kalian akan ditawari mau menggunakan server yang berapa core atau berapa inti. Misalnya ini bisa menggunakan 4 CPU, seolah-olah kita nanti punya server sendiri ya, tetapi diletakkan di ISP seolah-olah, tapi kita sewa. Nah, bisa aja nanti kalau yang lebih murah yang hanya setengah core juga ada. Jadi ada yang 1 core, bahkan ada yang setengah core saja. RAM-nya juga nanti macam-macam, tergantung dari sewa. Ini seolah-olah kita menyewa server ya. Nah, kalau ini per 3 bulan misalnya, ini berapa nih? Per 3 bulan itu per bulannya sudah 850.000 sendiri ya. Kalau nyewanya per 6 bulan bisa sampai turun ya, 830 per bulan. Tetapi harus nyewa 6 bulan. Kalau 3 bulan saja jadi 850. Bahkan kalau nyewa setahun per bulannya hanya 800-an ribu saja. Ini nanti juga berbeda. Kalau misalnya, nah kalau untuk dedicated server ini kalian sudah disiapkan servernya, kalian tinggal pakai. Mau dipakai untuk apa? Mau untuk web server, untuk yang lain-lain. Nah, kalau itu nanti kamu buat sendiri. Jadi yang disediakan itu servernya ya, nyewa di ISP-nya. Nah, ini bedanya dengan web hosting. Biasanya kamu akan diberikan satu IP address sendiri. Nah, ini. Tapi satu IP address ini ya ada hitungannya sendiri, atau ada juga yang dalam satu paket ya. Jadi mau IP address sendiri bayar berbeda, atau ada yang jadi satu paket. Nah, itu nanti tergantung berlangganannya ya. Tapi yang jelas kalau untuk dedicated server ini biasanya memang seolah-olah kita punya server sendiri. Kalau yang web hosting tadi itu satu server dipakai untuk beberapa orang, jadi kita tidak punya IP sendiri ya. Kalau untuk dedicated server ini kita seolah-olah menyewa satu slot server ya. Itu nanti biasanya yang jadi perhitungan adalah berapa inti prosesor yang nanti dipakai. Misalnya ini single, ada yang satu ya. Kalau dua kan berarti 2 komputernya. RAM-nya berapa? Ya, RAM-nya berapa? Hard disk-nya kapasitas berapa? Itu seolah-olah kita membeli komputer ini. Kemudian nanti IP-nya berapa? Wah, ini ada yang dapat 2 IP nih, ya, ada 2 IP. Kemudian kecepatan koneksinya berapa? Ya. Otomatis kalau nyewa server sendiri ya mestinya kan butuh yang lebih lebih cepat ya. Nah, kalau ini lebih mahal dari yang tadi ya. Kalau yang dedicated ini per bulannya termurah 800.000 per bulan, tapi nanti lain-lain bayar sendiri-sendiri. Biasanya cPanel itu tidak gratis ya, tapi bayar. cPanel untuk memanage server. Nanti saya tampilkan contohnya. Kemudian IP ini bayar sendiri juga. Jadi kalau di total ya mungkin sama dengan yang ini. Kalau ini kan satu paket ini. Paket itu ada IP, kemudian ada SSL juga jadi satu, kemudian RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa, itu jadi satu paket. Harganya yang termurah ini berapa?
Ini per bulan mahal banget ini. Per bulan paling murah 1.800.000 ya. Itu aja sudah yang ekonomi. Nah, ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan memang, bukan untuk perorangan ya. Sedangkan untuk yang web hosting tadi untuk pemula lah, sedangkan untuk pemula tapi yang agak lebih tinggi spesifikasinya juga ada ya. Tapi biasanya kalau yang dedicated server ini ya sama kalau kita membeli komputer ya, berapa core, RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa, itu ditentukan. Nah, ini juga mirip nanti dengan VPS. Kalau dedicated server itu komputernya sungguhan ya ada. Kalau VPS itu komputernya virtual, seperti waktu kita kelas 2, nanti juga di kelas 3 sama. Itu jadi satu server mungkin ada beberapa server virtual. Nah, ya satu pakai Debian, ya satu pakai CentOS atau Gentoo, ya itu bisa. Nah, kalau yang VPS itu mirip-mirip dengan dedicated, ya nanti layanannya juga berapa inti prosesornya, RAM-nya berapa, kemudian hard disk-nya berapa. Cuma nanti kalau kita lihat di sini, biasanya speknya agak lebih rendah karena apa? Ini kan virtual komputer, bukan komputer sungguhan. Jadi sama seperti kalau kalian menggunakan virtual box ya, RAM-nya dibuat berapa, prosesornya mau berapa juga ada ya, hard disk-nya mau dikasih berapa, itu kan sama seperti kalian waktu membuat virtual box. Nah, jadi virtual box ya sebetulnya waktu kalian kelas 2 itu sudah pernah membuat VPS sendiri kan. Jadi kalau kalian buat baru kan, nah ini kan nanti sama Windows-nya nanti juga ditentukan sendiri mau pakai Debian apa pakai ini ya, itu misalnya. Nah, nanti kan kita bisa ngatur RAM sendiri, ngatur prosesor sendiri juga kan itu ya. Kalau misalnya kita lihat yang sudah ada aja settingannya, ini kan juga bisa dilihat sistem. Nah, prosesornya kan bisa diatur mau berapa, 1 atau 2 kan itu ya. Jadi dedicated server itu pakai komputer sungguhan, tapi kalau VPS ini komputer sungguhan yang tadi ada satu itu diinstal beberapa komputer virtual. Jadi seolah-olah komputer sungguhan tapi pakai virtual ya, VPS. Dan ini lebih murah biasanya. Nah, misalnya ini per bulannya 200. Tapi yang membedakan dengan web hosting, meskipun ini virtual, VPS biasanya mempunyai IP sendiri-sendiri. Jadi kalau kalian berlangganan VPS itu mirip dengan dedicated, ya dia mempunyai IP public sendiri. Ya, itu yang kemiripan antara virtual server ini VPS dengan dedicated. Ya.